Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin rasulin karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina minkum ya karim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita kembali dapat bersilaturahim, berinteraksi, bertemu muka, bermuajahah untuk melanjutkan kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiringi salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan upaya kita untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah ini tercatat sebagai upaya kita untuk meneladani kehidupan Rasulullah SAW, sehingga nanti kita berharap besar di yaumil qiyamah mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Mengawali rangkaian kajian kita malam hari ini, sebagaimana biasa kita membaca suratul Fatihah. Pertama kita berharap dengan mukjizatul Fatihah, keutamaan dan fadilah al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada hidup kita, memberikan kesehatan, keafiatan, kesuksesan, dan memberikan kemudahan dalam berbagai urusan kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, kita niatkan Fatihah itu untuk saudara-saudara kita yang barangkali hari-hari ini sedang dicoba, diuji dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan disehatkan kembali seperti sedia kala. Yang ketiga, Fatihah itu kita niatkan jika saudara-saudara kita mungkin pada saat ini sedang bertugas di lapangan atau di tempat dinasnya berada, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam berbagai tugasnya, kesuksesan dalam tugasnya, dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kitab Fatihah ini diniatkan untuk saudara-saudara kita yang juga pada hari-hari ini, saat-saat ini mengalami musibah, baik terkait dengan bencana alam, ada banjir, ada longsor, ada juga tertimpa musibah di jalanan dan lain sebagainya. Juga saudara-saudara kita seperti di kawasan Timur Tengah, di Gaza khususnya, yang meski sudah tercatat atau sudah mencatatkan diri, sudah bersama-sama menyepakati gencatan senjata, tetapi kelihatannya kebrutalan, pembunuhan, pembantaian itu masih terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar dengan kedamaian, dengan perdamaian dan ketentraman dalam hidupnya, seperti pada umumnya kita dan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, sesuai keinginan kita semua untuk hidup damai. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama
khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, wahai anak Adam, Bani Adam, umat manusia seluruhnya tanpa kecuali, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, pakailah pakaian yang zina, yang indah, yang bagus, yang pas, yang cocok, inda kulli masjid, ketika masuk masjid. Jadi masuk masjid itu ada pakaiannya tersendiri gitu ya, yang cocok untuk hanya di masjid. Di luar masjid tentu lain lagi. Kemudian perintah Allah berikutnya, selain disuruh berpakaian yang indah, yang bagus, yang rapi, yang pantas, yang cocok untuk masuk masjid, ketika masuk masjid, wakulu wasyarabu, makanlah, wasyarabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Satu ayat ini, Al-A'raf ayat 31, Allah memerintahkan 3 hal: pakaian, makanan, minuman. Makan, minum, dan berpakaian. Ini bagian dari, sebetulnya kalau kita sebut ini kenikmatan hidup gitu ya. Kalau kita mampu menikmatinya dengan baik, dengan kemampuan dan kekuatan kepemilikan yang ada pada diri kita. Bagaimana orang bisa berpakaian dengan pakaian yang rapi, apalagi bagus-bagus gitu ya. Bagaimana juga orang bisa memakan makanan yang Al-Quran menyebut yang halalan thayyibah, halal dan baik. Karena halal saja nggak cukup, ada makanan yang halal tapi belum tentu baik, higienis. Itu secara umum. Secara khusus mungkin makanan itu halal, tapi bagi kita, karena kita ada penyakit tertentu yang menolak makanan yang halal itu, yang baik itu, bisa juga terjadi makanan enak, halal, baik, tapi nggak sesuai dengan kondisi tubuh, nggak baik juga jadinya, nggak thayyib. Kemudian juga minuman demikian, ada takaran-takaran tertentu. Bagaimana kemarin kita membicarakan di berbagai hadis, memakan makanan ada etikanya, ada tata caranya. Begitu juga minum, ada aturannya, ada doanya, ada tata caranya, begitu ya. Itulah agama kita. Tetapi ketiga hal ini sangat penting rupanya, karena apa? Hampir setiap kitab-kitab yang membahas tentang berbagai hal yang terkait dengan kehidupan, makanan, minuman, pakaian, itu masuk dalam kategori pembahasan, karena semuanya ada aturannya, ada tata caranya, ada fungsi pokok daripada makanan, minuman maupun pakaian untuk kehidupan kita, supaya kehidupan kita benar-benar baik. Nah, itu kemarin kita sudah bahas, misalnya makanan, minuman, kemudian pakaian. Pakaian yang pertama-tama kita bahas di bab yang kemarin-kemarin adalah soal fungsi daripada pakaian. Menurut Al-Quran, secara tekstual maupun pakaian yang digunakan oleh orang dengan tujuan-tujuan tertentu. Gitu ya. Kalau fungsinya kan jelas disebut diwari sawatikum, menutup aurat, warisha, menjadi hiasan, menjadi mode, itu model. Kemudian sarabila taqikumul har, pakaian yang bisa memelihara kita dari terik panas, juga dari dingin cuacanya. Kemudian taqikum harsakum, bahkan yang melindungi kita dari perang, dari ancaman-ancaman yang sifatnya penyerangan dari yang lain, dalam kondisi perang, juga dalam kondisi kewaspadaan tertentu. Itu Al-Quran menyebut demikian. Hanya teks Al-Quran juga menyebut bahwa pakaian yang baik itu adalah pakaian takwa.
walibasut taqwa zalika khair, gitu ya, pakaian takwa. Tetapi juga kemarin itu kita membahas bahwa pakaian itu ada yang disebut dengan gamis, itu persis pada pertemuan yang lalu, bahwa pakaian yang disebut di dalam bab istihbabul qamis, pakaian gamis adalah salah satu jenis pakaian yang disukai oleh Nabi. Kita juga bicara soal ukurannya seperti apa, panjangnya seperti apa, itu pakaian itu. Kemudian pakaian itu juga muskilahnya ada. Kenapa muskilahnya ada? Karena ternyata pakaian yang berlebihan itu masuk kategori dalam agama itu isbal, karena memanjangkan ukuran pakaian yang melebihi mata kaki, sehingga disebutkan sebagai apa itu, menyapu jalanan lah kalau kita itu Nabi melarang itu isbal ya. Meskipun ada sahabat Rasulullah yang paling dekat yaitu Abu Bakar, ya Rasul saya juga begitu pakaiannya. Nah Anda itu katanya tidak dalam kategori isbal karena kesombongan. Jadi isbal itu syaratnya kesombongan. Selain panjang saja, jadi panjang saja mungkin masih netral gitu, meskipun panjang itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya pastilah kalau menyapu jalanan itu kan tidak bersih, mungkin kena najis dan lain sebagainya. Tapi Nabi menyebut isbal itu kategorinya sudah sebuah keharaman lah begitu ya, tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Ya karena disebutkan sebagai kesombongan. Tapi ketika Abu Bakar juga pakaiannya agak panjang, ya Rasul saya celaka nih, pakaian saya panjang ini. Tapi Rasul menyampaikan kalau engkau ya Abu Bakar tidak termasuk kepada kategori orang yang khuyala, orang yang sombong. Jadi tidak terkategorikan sebagai orang yang isbal, yang memakai pakaian panjang tetapi dengan penuh kesombongan. Panjang tetapi tidak sombong, dan panjang ketika jalan itu diangkat, kata Abu Bakar As-Siddiq, supaya tidak menggerus kotoran-kotoran yang ada di padang pasir ketika itu atau di jalanan ketika kita menuju masjid misalnya. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Kita juga di dalam pertemuan yang kemarin ya, ada berapa itu hadisnya yang sudah kita bahas. Satu dari Asma bin Yazid ya, itu ukuran gamis Rasulullah SAW ilar rusghi, jadi sampai kepada pergelangan tangan. Jadi bukan tangan pendek, kalaupun panjang nggak menutupi tangan, karena nanti ketika sholat kalau telapak tangan itu tertutup oleh pakaian yang dipakai oleh kita, apapun itu, pakaian misalnya gamis lah, tangan yang panjang kemudian menutup, yaitu para ulama ahli fikih mengatakan nggak sah itu. Termasuk juga seandainya kita mengalungkan yang disebut imamah bukan imamah ya, imamah gitu, yaitu sorban. Lalu sorban itu menjulur panjang karena dijulurkan seperti Nabi juga di dua pundak, tapi ini panjang, lalu itu menghalangi jidat kita bertemunya dengan alas sholat, apakah itu sajadah, karpet, atau tempat yang biasa, keramik katakanlah gitu, atau kayu atau apapun tempat sujud. Kemudian kita sujud, kita pakai sorban diselendangkan, lalu menghalangi kita sujud di tempat itu termasuk dalam kategori para ulama ahli fikih itu mengatakan tidak sah juga itu, kecuali imamahnya itu atau sorban yang kita gunakan tidak digunakan di badan kita, tapi ditaruh sebagai alas sebagai sajadah, itu nggak ada masalah, memang itu biasa. Tetapi kalau terpakai oleh kita lalu menjulur dan kemudian kita sujud di situ, itu nggak boleh itu. Jadi begitu. Karena itu pentingnya pakaian, ukuran pakaian, bukan segera pakaian tapi juga ukuran pakaian. Nabi SAW menyampaikan ilar rusgi, sampai pergelangan tangan ini. Kalau berlebihan nanti menutup telapak tangan, dan itu kategorinya mengganggu sholat gitu ya. Termasuk juga sorban kalau terlalu panjang kemudian
kita sujud, bagian-bagian penting dari anggota tubuh yang harus menempel pada sajadah atau alas tempat sholat, apapun bentuknya, apapun modelnya, lalu terhalang oleh sesuatu yang kita pakai, juga itu mengganggu, bahkan tidak sah menurut para ulama ahli fikih. Nah, karena itu dikatakan ilar rusdi, sampai kepada pergelangan tangan. Itu ukurannya, itu ukuran. Nah, itu kemarin ilar rusdi. Kemudian juga man jarra saubahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Nah, itu kemarin dikatakan demikian ya, kecuali kemudian Abu Bakar yang protes ini, bahwa Abu Bakar tidak termasuk innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala, engkau tidak khuyala walaupun gamismu itu sampai menyusuri tanah, itu ya. Kemudian dari Abu Hurairah, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataron. Jadi kalau pakai satu sarung izar kemudian sampai juga menyapu tanah karena bataron, sombong, nah itu la yadkhulu jannah, enggak masuk surga. Jadi kesombongan dalam sholat itu hati-hati juga gitu ya. Jadi pakaian itu di samping tanda kegagahan, ya, tanda apa kan, ketampanan, kepantasan, kelayakan, jangan sampai menimbulkan kesombongan. Dan ketika kesombongan itu terbawa dalam sholat, maka membuat sholatnya itu tidak sah. Gitu. Karena itu di beberapa hadis yang lain suruh ngulang itu oleh Rasulullah SAW. Wudu lagi. Kenapa wudu lagi ya Rasul? Nah, kamu sholatnya tadi nggak benar. Kenapa nggak benar? Karena sombong. Kenapa sombong? Itu pakaiannya begitu panjangnya begitu. Jadi panjangnya pakaian karena sombong. Panjangnya pakaian yang dilakukan oleh Abu Bakar tidak karena sombong. Jadi berarti karena sombongnya yang tidak boleh. Kemudian yang juga penting di dalam hadis yang kemarin itu adalah bahwa Rasulullah SAW menyampaikan wanti-wanti terhadap 3 hal itu. Apa itu? Al-musbil, wal mannan, wal munfiku, atau wal munafiku, tapi bukan munafik tapi munafiku. Apa munafiku? Sil'ata bil halfil kadhib. Hadis riwayat Imam Muslim itu. Dengan 3 hal apa wanti-wantinya Rasulullah? Yaitu pertama soal al-musbil tadi, yang memanjangkan pakaian yang melebihi mata kaki dalam kondisi atau dengan alasan kesombongan. Jadi merasa sombong, merasa gagah, merasa punya pakaian yang bisa menjulur panjang, nah itu nggak boleh. Wal mannan, orang yang senantiasa mengingat-ingat pemberiannya. Kita memberi kepada orang ingat terus, tapi pemberian orang nggak ingat kepada kita. Yang kita beri, yang diberikan orang kepada kita nggak ingat-ingat, nah itu sudah nggak ada rasa syukurnya. Tapi sebaliknya, misalnya kita selalu mengingat pemberian kita kepada orang lain, apalagi sampai menyebut-nyebutnya, wah itu kan kalau dalam Al-Quran itu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan membatalkan sedekah dengan cara menyakiti dan juga menyebut-nyebutnya terus itu. Wah itu kan dari saya pakaiannya, wah itu kan saya beri, nah itu kamu kan kemarin saya kasih A, B, C, D dan seterusnya. Sedekah tetapi batal sedekahnya karena selalu disebut-sebut, bahkan menyakiti. Dengan cara apa? Ngasih sih ngasih tapi sambil dilemparin, lu ambil gitu. Nah itu juga menyakiti orang, menghinakan orang. Kamu tiap hari minta melulu dan seterusnya dan sebagainya. Kamu kemarin sudah dikasih A, sekarang disuruh nggak mau. Wah itu sudah menyebut-nyebut pemberian al-mannan gitu ya, dan dalam Al-Quran juga dilarang. Kemudian satu lagi adalah 3 hal itu, al-munafiqu sil'atu, al-munafiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Jadi dengan menjual ya, al-munfiqu itu menjual sil'ah, barang apapun yang dijual. Jadi barang-barang dagangan, biasanya sil'ah itu barang-barang yang diperjualbelikan ya, yang lazim diperjualbelikan, sil'ah itu bil halfi al-kadhib, dengan sumpah palsu. Oh, ini demi Allah misalnya dia menyebut, ini barang saya ini asli emas
24 karat, tahu-tahu nggak 24 karat, misalnya 18 karat gitu. Jadi orang bodoh ditipunya. Emas murni ini, tahu-tahu dalamnya tembaga. Ini kan kasus-kasus begitu ada itu. Nah, itu sumpah palsu. Ini disebutkan betapa orang yang demikian itu adalah orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan diazab dengan azab yang pedih. Kemudian kita juga melihat di sini adalah ukuran-ukuran gamis itu ya. Jadi selain kepada tangan adalah ke bawah, dan gamis itu juga Al-Quran menyebut bahasa-bahasa gamis itu banyak sekali. Al-qamis itu, wa kana qamisuhu qudda min duburin wa kana qamisuhu qudda min qubulin, ya, bi qamisin bi ja'ahu apa dia datang dengan gamis bidamin kadzib, jadi dengan darah palsu. Itu ketika bicara soal Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu diajak oleh saudaranya yang 11, yang 10 ya, karena anaknya Nabi Yakub itu 12, yang 10 itu kakak-kakaknya Yusuf, yang 11 Yusuf, ke-12 Bunyamin yang paling kecil. Nah, Yusuf diajak main, tapi sesungguhnya kenapa diajak main? Karena sedikit-sedikit kesayangannya, rasa kasih sayang orang tuanya itu hanya untuk Yusuf saja gitu. Karena itu sebetulnya Nabi Yusuf sudah pesan, kalau punya sesuatu yang baik disebut la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Kau jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti dia membuat kamu celaka, hasud. Jadi kalau kita punya sesuatu yang baik, kalau kita tahadus bin ni'mah itu baik, bagus. Tapi kalau punya rencana baik, ada kalanya harus ditahan dulu. Sebab kalau disampaikan kepada orang, apalagi dalam sistem politik, wah itu menjadi bancakan orang gitu. Orang ambil atau orang itu benci, atau akan melakukan seperti di dalam kisah Nabi Yusuf itu adalah pembunuhan terhadap Yusuf, itu rencananya. Tapi kepada saudara kan mesti ada rasa sayangnya. Cuman seolah-olah saja dibunuh, padahal Yusuf dijeburkan ke sumur tua. Tapi pakaiannya diambil, dibalut dengan darah kambing muda, di dalam tafsir begitu. Lalu kemudian dibawa kepada orang tuanya, dikatakan ini pakaian Yusuf, dia dimakan serigala. Itu bidamin kadzib, dengan darah palsu. Itu kalau bahasa sekarang itu apa namanya, mungkin framing atau apa gitu, begitu tuh. Ternyata bahaya framing itu. Begitu kena itu Nabi Yusuf menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam sejarah At-Tabari itu 80 tahun itu hasil framing itu, ketahuannya itu setelah 80 tahun setelah Nabi Yusuf jadi menteri. Dikatakan Nabi Yusuf sudah meninggal. Nah, ini pakaiannya, ini buktinya. Jadi kalau dalam bahasa sekarang itu sayangnya itu pakaian nggak diuji forensik, kalau istilah polisi begitu ya. Sayangnya itu pakaian nggak diuji forensik. Betulkah ini darah Yusuf? Itu kan mesti diperiksa itu DNA-nya misalnya, atau darahnya itu dicocokkan dengan darah orang tuanya atau saudara-saudaranya. Bener nggak darah Yusuf? Ternyata misalnya dia darah kambing, ya tidak, berarti Yusuf masih ada. Di mana? Dicari. Itu kan mestinya begitu. Kemana dia pergi? Cari saksi dan seterusnya. Ini enggak, katakanlah ini di framing, kena, lalu itu selama 80 tahun terjadi kebohongan yang luar biasa. Nah, ketika menyebut gamis atau komis yang lainnya di surat Yusuf juga, itu cerita soal lain lagi itu. Kalau dalam ilmu apa namanya kepolisian barangkali saya nggak paham juga itu, apakah itu yang disebut dengan apa itu scientific apa namanya crime itu ya, analisis crime itu, scientific analisis crime itu ketika kalau disebut ingkana qamisuhu qudda min qubulin, kalau gamisnya Yusuf itu robek di depannya itu ya, fakazabat, pasodakot, benarlah Zulaikha itu, wahwa Yusuf minal kadzibin, termasuk orang yang bohong, salah. Tapi sebaliknya kata saksi ahli itu,
wa in kana qamisuhu qudda min duburin, kalau gamisnya itu yang robek di belakangnya, kata saksi ahli itu mengatakan, maka disebutkan dengan fakazabat, fasodakot, wa huwa minal kadzibin. Jadi kalau yang robek di belakangnya fasodakot, maka Yusuf itu benar, wa huwa minal kadzibin, dan perempuannya yang salah itu jadi fakazabat wa huwa minas shadiqin gitu. Jadi perempuan yang salah, Zulaikha yang salah, wa huwa, dan dia Nabi Yusuf minas shadiqin, termasuk orang-orang yang benar gitu. Jadi begitu, itu saksi ahli. Jadi sudah ada saksi ahli berdasarkan scientific analysis crime, kalau istilah sekarang itu. Dianalisa pakaian itu, mana yang rusak, depannya apa belakangnya. Kalau depannya berarti Yusuf salah, maka yang benar Zulaikha. Tapi kalau yang rusak di belakang, Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Begitu itu Al-Quran menyebut, dan itu menurut saksi ahli gitu ya. Jadi saksi ahli mengatakan demikian, kemudian ternyata diketahui bahwa yang robek belakangnya, berarti yang benar adalah Yusuf. Tapi ternyata meskipun Yusuf pada kondisi yang benar, Al-Quran memberikan informasi bahwa perempuan ini istri dari seorang pejabat, tetap harus diselamatkan gitu. Jadi tetap saja Nabi Yusuf itu dipenjara meskipun dia pada posisi yang benar. Bisa demikian kenapa, wallahu alam. Tapi Allah memberikan contoh bahwa mungkin berhadapan dengan pejabat itu nggak boleh sembarangan gitu ya, harus hati-hati gitu, barangkali begitu, wallahu alam gitu. Tapi para ulama menyampaikan bahwa memang tipu daya itu dipertunjukkan dalam proses politik, dalam proses kehidupan, dan itu ada, itu realistis, dan boleh jadi untuk sementara kebaikan-kebaikan itu terkubur, tetapi kemudian setelah sekian tahun baru terungkap, terbuka kebenarannya. Itu termasuk kasus Yusuf. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, baru 80 tahun kemudian ketika terjadi paceklik di negeri Palestina, kemudian mereka datang ke Mesir, ke tempat Yusuf itu, lalu kemudian di sanalah baru ketemu gitu ya. Itu setelah 80 tahun perpisahan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nah, gamis adalah qamis berikutnya adalah ketika gamis itu mengobati buta matanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sungguh sangat bersedih sehingga banyak nangis, dan karena banyak nangis kemudian matanya menjadi buta karena kehilangan anak. Tapi ketika dia mencium bau atau aroma gamis daripada Yusuf, maka kemudian ya'ti basira, Nabi Yusuf itu bisa kembali membuka matanya, dan matanya bisa melihat seperti sedia kala. Jadi bagi orang tertentu itu dijadikan rumus, kalau seseorang itu jatuh karena sesuatu, maka obatnya adalah sesuatu yang sama. Jadi seseorang sakit karena satu hal, maka obatnya pasti ada di situ, dan seterusnya. Jadi begitu, jadikan rumus-rumus seperti itu. Ada orang yang membuat rumus seperti itu. Nah, kemudian di hadis-hadis berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang ini, hadis yang ke-7. Itu ada seseorang namanya Hanzalah, itu dari sahabat Rasulullah SAW, yang kemudian bersahabat juga dengan Abu Darda. Abu Darda itu selalu bertanya, apa sih sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan, karena dianggap Hanzalah itu orang yang dekat dengan Rasul, dan kemudian Hanzalah itu punya banyak ilmu yang didapat dari Rasulullah SAW. Maka disebutkan yang terkait dengan bab ini adalah soal pakaian juga dibahas. Itu kalau bisa katanya itu di setengah betis, ke bawahnya itu di setengah betis, antara lutut dan betis, di tengah-tengah. Kata Nabi, kalau nggak bisa, kalau nggak mau, ya sampai dengan mata kaki. Jangan sampai di bawah mata kaki. Jadi ukurannya oleh Rasulullah SAW sebagaimana dipesankan Hanzalah, yaitu demikian ya. Jadi harus sampai kepada mata kaki. Kalau kita pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, itu adalah ukurannya di situ, dan itu tidak disebut isbal. Tapi kalau melewati
mata kaki, maka itulah yang disebut isbal, terutama jika dibarengi dengan perasaan penuh dengan kesombongan. Ya. Kemudian pada hadis yang agak lumayan panjang juga adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan-pesan yang panjang, misalnya jangan mencaci orang, gitu, jangan meremehkan kebaikan yang diberikan orang atau kebaikan siapapun meski hanya sedikit. La yahtaqiranna ahadakum, seseorang tidak boleh menyepelekan sesuatu min khairin, daripada kebaikan meskipun hanya sepotong sedekah kurma. Jadi kurma itu satu biji, ini sepotong gitu, nggak apa-apa, itu adalah kebaikan yang memberikan nilai yang luar biasa gitu. Kemudian di sini kenapa tidak boleh mencaci orang meskipun kita tahu orang itu jelek? Karena Allah kalau kemudian dicaci, katanya jangan juga membalas dengan cacian yang sama, meskipun juga kita tahu bahwa orang itu juga punya kejelekan. Kenapa? Karena cacian itu akan berbalik kepada dirinya ketika kita tidak ladeni. Itu kebaikan yang luar biasa juga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang yang dicaci maki kemudian dia diam, bahkan ikhlas menerima, terserah kepada Allah, Allah yang memberikan balasannya kepada dia, maka itu terjadi berbalik kepada dia kejelekan-kejelekan itu. Bahkan di beberapa hadis yang pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, bahwa seseorang yang dicaci lalu dia diam, maka kemuliaan dia akan naik, sebaliknya orang yang mencaci itu akan makin jatuh, makin rendah. Itu diceritakan di bawah hadis. Dan banyak orang yang karena dicaci maki maka derajatnya dia sampai kepada waliullah gitu ya. Termasuk ya, kan ada kisah itu yang dicaci maki terus setiap hari oleh istrinya, sehingga ketika dia pergi ke hutan pulang itu naik macan gitu ya. Nah, sayang istri yang rewel bawel yang tiap hari nyaci maki itu kemudian meninggal, sehingga dia dapat istri lagi yang baik solehah. Begitu ke hutan balik lagi nggak bisa lagi naik macan itu, ya mikul lagi sampai berkeringat dia. Nah sampai adanya kaget, kenapa kalau dulu bisa naik macan sekarang enggak? Ya lihat saja kakakmu di rumah gitu kan, ya dilihat baik banget luar biasa. Jadi gara-gara istri baik itu walinya jatuh gitu ya. Ya. Di sini artinya apa? Sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang yang menerima cacian orang lain dengan sabar itu Allah angkat derajatnya, tapi sebaliknya mendapatkan pujian dari orang lain malah kita sebetulnya tidak banyak pahala yang kita terima. Kalau pujian-pujian terus itu kita merasa bangga saja, tetapi sesungguhnya tidak dapat apa-apa. Ini di beberapa hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, ini beberapa halaman, ini 2 halaman, tapi intinya seperti itu. Dan juga ada kalimat kemudian karena terkait dengan bab ini, bab soal memanjangkan pakaian merupakan isbal, maka pakaian pun dipesankan oleh Rasulullah SAW itu yang baik ke bawah itu setengah mata kaki, setengah betis, dan paling bawah itu adalah semata kaki. Itu ukuran yang diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Di bawah mata kaki itu bisa-bisa masuk kategori khuyala dan isbal, yaitu memberikan kesombongan kepada diri sendiri dan ujub, kemudian juga sombong kepada orang lain, sehingga kesombongan itu menyebabkan bukan hanya dia berdosa, tapi bahkan di beberapa hadis sholatnya harus diulang. Jadi luar biasa ini, ulang katanya, sholatnya ulang. Loh kenapa ya Rasul diulang? Karena Anda sholat dengan sombong. Jadi sombong itu menghalangi keabsahan sholat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Wallahu a'lam, kita enggak terlalu memahami dengan detail persoalan-persoalan yang terkait dengan hakikat daripada amaliyah, tetapi kita beramal dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat rukun, sesuai dengan kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat yang kita ditetapkan oleh hukum-hukum, dan karena itu hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Karena itu ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang ditolak. Diterima atau ditolak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beramal sesuai dengan tuntunan dan tuntutan daripada syariat Islam. Itu yang terpenting. Tapi kita tidak bisa menuduh orang lain, kamu kafir, kamu nggak benar dan seterusnya. Itu hanya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di beberapa hadis yang pernah kita bahas juga, mengkafirkan orang lain, jangan-jangan kita yang sebetulnya kemudian terkena kepada imbas kafir itu. Nah itu, karena nggak boleh mengkafirkan yang lain. Maka perdebatan-perdebatan orang-orang dulu sampai sekarang itu selalu ada, terutama nanti menimbulkan paham khawarij, yang ini salah dia aja saja yang benar gitu. Bahkan dia menghalalkan membunuh orang dan lain sebagainya. Itu menjadi radikal. Padahal agama itu disebut dengan wasatiyah, mesti moderat. Kenapa moderat? Karena kita kan hidup tidak berdiri sendiri. Kita berbuat baik kepada orang tua wajib, tapi kalau terus berbuat baik kepada orang tua, istri diabaikan, anak diabaikan, lingkungan masa bodoh, ya berarti nggak moderat hidupnya itu. Ya terlalu ekstrim kepada satu hal. Baik tetapi terlalu ekstrim misalnya. Atau istri terus itu, anak biarinlah mau terlantar dan sebagainya, kan tidak bisa. Kepada orang tua ada aturannya, kepada istri, kepada anak, kepada lingkungan, semua ada kita itu. Nah itulah yang disebut moderat kalau pada proses kehidupan yang real di tengah masyarakat. Dalam agama juga demikian, kan ada beribadah itu, beramal itu, misalnya kita sedekah mesti kepada orang yang bertakwa, tapi di hadis yang lain sedekah itu satu saat kita keluarkan, tahu-tahu yang nerima itu orang pencuri gitu. Gimana sedekahnya? Kata Nabi, nggak apa-apa. Besoknya lagi sedekah lagi kepada pelacur lagi. Waduh, gimana ya Rasul, saya sedekah ternyata kepada pelacur. Ya nggak apa-apa gitu. Namanya sedekah tetap sedekah. Ya Rasul, ini saya sedekah tapi kepada saudara saya. Wah, itu malah baik. Kenapa? Pertama sedekatun, yang kedua silatun. Yang pertama sedekah, yang kedua adalah menyambung silaturahim. Saya kira hal-hal demikian dalam kehidupan kita, terutama menjelang besok malam itu insya Allah kita nisfu Sya'ban, setengah bulan lagi kita memasuki Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah kita, amal kehidupan kita menjadi lebih baik, bahkan nanti tabungan-tabungan kita di awal ini sebagai persiapan untuk memasuki Ramadan. Besok malam itu kan ada amalan-amalan yang disunahkan, yang dituntun oleh para ulama. Kita harus beristighfar, kita baca banyak sholawat, bahkan kemudian yasin sekian kali, 3 kali ya, itu dengan doa-doa tersendiri yang dituntun oleh ulama. Itu insya Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Dan persiapan Ramadan kita sama saja dengan dukhul Ramadan, masuk kepada Ramadan sebagai orang yang merasa gembira. Dengan cara apa? Kita siap. Artinya mempersiapkan diri masuki Ramadan dengan amal ibadah itu adalah memasuki Ramadan dengan penuh kegembiraan. Jangan oh ya besok sudah Ramadan kita bergembira tapi enggak beramal apa-apa, enggak ibadah, biasa saja, hanya nyiapkan kolak aja sebanyak-banyaknya. Saya kira itu mungkin bukan tanda kegembiraan yang hakiki, tapi tanda kegembiraan yang duniawi saja. Saya kira begitu, karena ini sudah sebentar lagi memasuki waktu Isya. Insya Allah masih ada satu pertemuan menjelang Ramadan untuk yang akan datang, mungkin selain hadis ini 1-2 hadis, tetapi mungkin lebih banyak nanti hadis yang bagaimana fadilah Ramadan sebagai persiapan kita memasuki bulan Ramadan. Terima kasih. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.